Ini adalah cerita lanjutan tentang Pak Haji sekeluarga yang merampas harta warisan yang seharusnya menjadi hak dari menantunya yang bernama Pak Ahmad. Tapi inilah kisah sedih bagaimana Pak Haji kena tipu oleh pengacara hitamnya yang sering disebutnya dengan si Blacky. Tipuan pertama, Pak Haji disuruh menggugat sang menantu untuk AJB atau akta jual beli pura-pura. AJB yang dimaksud adalah AJB atas transaksi penjualan tanah milik Pak Haji kepada putrinya pada tahun 2014. Namun karena secara mendadak pada Juli 2018 putrinya berpulang, maka Pak Haji teringat akan tanah yang telah dijualnya kepada putrinya itu dan tidak rela tanah itu jatuh ke tangan si menantu. Dan lalu ia ingin menguasai kembali tanah yang sudah dijualnya itu dengan cara berusaha membatalkan AJB-nya. Untuk itu, dengan menggunakan jasa si Blacky pengacara hitam langganannya, Pak Haji mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang dan meminta agar pengadilan menyatakan AJB itu dinyatakan hanya pura-pura dan tidak berkekuatan hukum. Selain itu, pada gugatannya juga Pak Haji meminta agar sertifikat hak milik atas tanah tersebut juga dinyatakan batal. Tipuan pengacara hitam yang kedua kepada Pak Haji masih terkait dengan warisan mendiang putrinya untuk dapat menguasai SMK Kesehatan FAT Islamic School peninggalan putrinya di Babelan, Bekasi. Pada gugatan ini Pak Haji meminta agar akta perubahan pengurus yayasan dibatalkan dengan harapan kalau kepengurusan yayasan dibatalkan, maka keluarga Pak Haji dapat menguasai SMK secara sah. Jadi ada dua gugatan. Yang pertama didaftarkan dengan nomor perkara 193 Gugatan Perdata 2019 untuk AJB pura-pura, dan yang kedua adalah gugatan atas perubahan pengurus yayasan dengan nomor perkara 192 Gugatan Perdata 2019. Setelah berlangsung selama 3 tahun, kedua gugatan ini sudah diputus dengan tanda petik kemenangan berada pada pihak Pak Haji. Isi putusan pengadilan terlihat galak dan sangar. Ya, kelihatannya kedua putusan itu memberikan kemenangan buat Pak Haji. Tapi buat yang mengerti hukum, putusan ini tidak lebih dari penipuan pengacara untuk kliennya yang tunanetra hukum. Kedua gugatan itu sekarang sudah berkekuatan hukum tetap. Isinya pun sangat hebat, memenangkan penggugat alias Pak Haji. Tapi tidak satu pun yang bisa dieksekusi. Silakan baca. Ya memang, kedua putusan atas gugatan Pak Haji hanyalah placebo alias kosong tak berarti. Penjelasan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. Putusan atas kedua gugatan Pak Haji dalam bahasa gaul disebut sebagai putusan banci karena memang tidak dapat dieksekusi. Dalam teori hukum, ini disebut dengan putusan yang hanya berisi deklarasi. Isinya hanya berupa kalimat yang dimulai dengan kata menyatakan, menyatakan, menyatakan. Perhatikan dulu kedua putusan itu. Dalam putusan AJB pura-pura, tidak ada kalimat penghukum yang secara tegas memerintahkan siapa harus melakukan apa. Tidak ada kalimat misalnya menghukum PPAT untuk membatalkan AJB atau menghukum BPN untuk menghapus nama mendiang dan mengembalikannya ke nama Pak Haji. Tidak ada perintah itu. Dalam putusan atas gugatan yayasan juga begitu. Putusannya hanya berisi amar dengan kalimat yang dimulai dengan menyatakan, menyatakan, menyatakan. Tidak ada kalimat yang menghukum notaris untuk membatalkan akta notaris nomor sekian, tanggal sekian. Juga tidak pernah ada kata menghukum Kemenkumham untuk mencabut surat keputusan pengesahan nomor sekian, tanggal sekian. Dengan kata lain, putusan itu tidak menimbulkan hak atau mengembalikan hak untuk Pak Haji sebagai penggugat. Karena tidak ada perintah kepada BPN untuk mengembalikan nama dalam sertifikat menjadi nama Pak Haji, maka tidak ada pula alasan BPN untuk melakukannya.
semua dokumen yang disebut-sebut dalam kedua perkara itu tidak ada yang diminta untuk diubah. Sertifikat, AJB, akte perubahan yayasan, dan surat Kemenkumham, semuanya tidak ada yang berubah, alias semuanya tetap berlaku sebagaimana dulu diterbitkan. Artinya lagi, putusan itu menegaskan bahwa pemilik tanah tetap sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat dan bukan kembali kepada Pak Haji. Dan pengurus yayasan yang sah adalah sesuai dengan akta perubahan terakhir. Tidak ada yang berubah. Lalu putusan itu juga berarti bahwa Pak Haji dan keluarganya hanyalah orang luar yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Yayasan Fat Abdul Malik. Putusan itu tidak ada memberikan legitimasi apapun untuk keluarga Pak Haji sehingga berhak mengelola SMK. Jadi, mulai sejak keluarga Pak Haji merampas pengelolaan SMK Fat Islamic School, sejak itu pula dimulainya berbagai tindak pidana. Dan tindak pidana keluarga Pak Haji terkait perampasan SMK tetap harus dipertanggungjawabkan di muka pengadilan. Hukuman pidana harus jalan terus. Nama-nama keluarga Pak Haji seperti Siti Rogaya, Zulfikri, Tasua, Cahyadi, Agus Saputro, termasuk juga Haji Rofiun, Haja Rosmala, dan lain-lain, tetap harus berhadapan dengan meja hijau. Jadi, selama ini si Blacky pengacara hitam yang berhasil mempertahankan keluarga Pak Haji dan barang jarahannya, sebenarnya hanya membuat keluarga Pak Haji rusak parah, karena semakin perkara ini ditunda, maka semakin besar hukuman yang harus mereka tanggung. Contohnya adalah pada pidana penggelapan, tentang bagaimana mereka mengambil uang dari SMK Fat Islamic School yang seharusnya disetor ke yayasan tetapi dibawa pulang oleh keluarga Pak Haji. Penggelapan ini pada pertama kali dilaporkan pada bulan Agustus 2019. Nilai kerugian yang dilaporkan hanyalah 300 juta. Tetapi karena kehebatan si Blacky melindungi Pak Haji dan keluarganya, sehingga penggelapan terus berjalan selama 4 tahun, nilai kerugian sudah membengkak. Hanya sampai dengan bulan Juni 2021, angka uang yang digelapkan sudah membengkak menjadi 17 miliar lebih. Bagaimana kalau dihitung sampai tanggal sekarang? Mungkin sudah lebih dari 20 miliar yang harus dipertanggungjawabkan keluarga Pak Haji. Dan lebih parahnya lagi, masalah penggelapan ini akan tambah rumit karena diikuti dengan tindak pidana pencucian uang. Artinya begini, kalau penggelapan adalah uang yang tidak disetor ke yayasan, maka penggunaan uang haram itu adalah tindak pidana pencucian uang. Uang itu kan tidak hanya disimpan dalam berangkas Pak Haji, tapi pasti juga dipakai untuk membiayai sesuatu kan? Nah, sekali lagi, tindakan yang terkait dengan penggunaan uang hasil penggelapan, itulah yang disebut dengan TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Hampir pasti uang penggelapan itu dibelanjakan Pak Haji untuk membayar si Blacky pengacara hitamnya dan beberapa kebutuhan lainnya. Pasti juga uang haram itu disebar ke banyak tempat. Tapi biarlah polisi yang mengungkap untuk apa uang haram itu digunakan dan siapa saja yang menerimanya dari Pak Haji. Yang pasti, Pak Haji dan para penerima uang haram hasil penggelapan itu akan terkena pasal TPPU yang ancamannya mencapai 20 tahun penjara dan denda 10 miliar. Jadi ini adalah dua kasus utama yang akan dihadapi oleh banyak anggota keluarga Pak Haji. Kasus pidana penggelapan dan pencucian uang. Ditambah satu kasus bonus yang akan menambah warna kehidupan keluarga Pak Haji. Kalau dalam pengadilan pidana nanti ada terbukti terjadi penggelapan senilai 20 miliar misalnya, maka selain nginap di hotel gratis, keluarga Pak Haji masih akan dapat bonus, yaitu gugatan perdata untuk ganti rugi. Ya,
Pak Haji keluarga akan digugat secara perdata untuk memberi ganti rugi secara tanggung renteng sebesar kerugian yang diputus di pengadilan. Kalau kerugian ditetapkan 20 miliar, maka Pak Haji dan sekeluarga harus mengembalikan kerugian minimum sebesar 20 miliar kepada pihak yang dirugikan. Wah, berarti ini akan ada yang tinggal sempak saja kelihatannya. Tapi tenang dulu Pak Haji. Si Blacky pengacara hitam yang biasanya ketawa waktu terima honor dari Pak Haji, nanti akan kita ikutkan ke dalam rombongan keluarga Pak Haji. Biar dia juga bisa menikmati dinginnya tembok hotel gratis karena pasal pencucian uang. Ya kan? Dia kan banyak mengambil uang haram yang dari Pak Haji kan? Itu artinya dia juga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Nah, pesan kami, Pak Haji sekeluarga sebaiknya membuat persiapan. Karena mungkin waktunya tidak lama lagi. Selamat berbenah.